Selamat siang, sekarang hari Jumat tanggal 27 Maret 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba panel PLTS hybrid 1000 watt. Ini pesanan dari saudara Tuli Kaunisluwonto yang berada di Kabupaten Buleleng, Bali. Baik, untuk tampilan seperti ini. Untuk tampilan depan, di sini ada indikator PLN, indikator PLTS, ada wattmeter, baterai capacity, dan di sini ada switch selector. Kemudian untuk bagian dalam, di sini ada inverter dengan input 12 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai, ke panel surya. Dan di sini ada input dari PLN 220 volt. Kemudian yang paling kanan ini ada outputnya. Untuk pemasangan baterai dan ke panel surya, ini pemasangan positif dan negatif tidak boleh terbalik. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Ini harus berurutan, tidak boleh dibalik. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterai. Seperti ini. Input dari baterai sudah masuk. Sini untuk indikator dari inverter juga sudah menyala. Kemudian kita lihat di bagian depan. Di sini untuk indikator dari PLTS atau dari inverter juga sudah menyala. Oke, kita nyalakan untuk MCB outputnya. Oke, seperti ini. Untuk output menggunakan kipas angin ya. Kemudian kita lihat di bagian wattmeter seperti ini. Jadi untuk output dari PLTS ini 227 volt. Kemudian yang warna kuning ini daya outputnya atau daya kipas angin ya untuk saat ini. Kemudian yang warna putih ini ada suhu di dalam box. Dan ada arus outputnya, kemudian timer, ada power factor atau kita bisa ubah menjadi kWh seperti ini. Kemudian kita sambungkan ke listrik PLN. Oke, seperti ini. Indikator dari PLN sudah nyala. Kita lihat untuk tegangan dari PLN 227 volt ya, atau tegangan PLN ini lebih rendah daripada tegangan PLTS. Oke. Untuk switch selector di sini ada 3 mode ya. Untuk mode pertama mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Ini jelaskan sedikit untuk mode auto. Jadi untuk mode auto ini output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus selama kapasitas dari baterai lebih dari 30% atau di atas 11,3 volt. Nanti kalau baterai sudah berkurang atau sudah di bawah 30% atau di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS akan dinyalakan kembali jika baterai sudah terisi sampai di atas 90% atau sekitar 13 volt. PLTS akan dinyalakan kembali dan outputnya nanti langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, kita simulasikan saja untuk jika baterainya sudah berkurang sampai di bawah 11,3 volt. Oke, seperti ini. Jadi kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt. Nanti PLTS ini akan dimatikan dan outputnya langsung berpindah menggunakan PLN. Nanti PLTS ini akan dinyalakan kembali jika kapasitas dari baterai ini sudah terisi sampai 13 volt atau sekitar di atas 90% dari kapasitas baterai. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah mencapai 13 volt dan PLTS akan dinyalakan dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali.
Oke, seperti itu ya untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN ini kebalikan dari mode auto. Jadi output akan menggunakan PLN, sementara PLTS ini sebagai backupnya. Jadi nanti jika sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Seperti ini, langsung berpindah menggunakan PLTS. Dan nanti jika listrik dari PLN sudah nyala kembali seperti ini, output langsung kembali menggunakan PLN. Seperti itu untuk mode PLN ya. PLTS di sini sebagai backupnya dengan catatan kapasitas dari baterai ini harus lebih dari 30% atau di atas 11,3 volt. Dan nanti jika kapasitas dari baterai kurang dari 30%, maka PLTS tidak bisa membackup ya dalam kondisi mode PLN seperti ini. Jadi misalkan nanti dalam keadaan seperti ini ya, misalkan oke, seperti ini, kapasitas dari baterai ini di bawah 11,3 volt dan listrik dari PLN padam, maka outputnya tidak ada. Maka jika kita membutuhkan penerangan segera, misalkan kondisi darurat, kita bisa menggunakan mode PLTS. Jadi mode PLTS ini bisa digunakan dalam kondisi darurat saja. Namun di sini dapat menguras baterai ya sampai 0%. Jadi untuk mode PLTS ini bisa digunakan dari baterai penuh sampai 0%. Jadi di sini untuk PLN tidak digunakan sama sekali dalam kondisi mode PLTS. Oke, seperti ini ya. Saat ini kapasitas dari baterai tinggal 14%. Oke, kita turunkan sampai 1%. Dan di sini untuk output dari PLTS juga ikut turun ya. Seperti itu. Ini sudah 0% untuk kapasitas dari baterainya, tinggal 200 volt ikut turun ya. Jadi dalam kondisi seperti ini sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan rusaknya dari baterainya. Oke, seperti ini ya untuk uji coba kali ini. Dan untuk kondisi box kami pastikan sebelum dikirim dalam keadaan baik ya, seperti ini. Baik, cukup sekian untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.